wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Mohon kepada peserta untuk mematikan yang terhormat Kecamatan Bapak Priyono PDRB, yang terhormati PPAI Kecamatan Tuger Bapak, yang terhormati Ketua K3S Bapak Muhdor MPD, yang kami hormati Ketua KKD SPDI, dan seluruh Bapak Ibu GPAI se-Kecamatan Tuger peserta webinar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang karunia rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga via udara dalam kondisi sehat walafiat. Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan sang Bapak Ibu semuanya apa kabar? Bu, suaranya kurang jelas, Bu Fatimah. Suaranya kurang jelas, Bu Fatimah. Suaranya kurang jelas. Mungkin ini kurang jelas dengan mic-nya mungkin Bu Fatimah. kan Bapak sudah saya Untuk yang lain itu dimatikan. Yang lain dimatikan. Yang lain dimatikan. Nah, ini ada lagu anak siapa nih? Ini ada lagu siapa nih? Bagaimana bisa diterima suara saya? Kurang jelas, Bu. Masih belum jelas, Bang. Ini mungkin volumenya kurang banter paling Bu Fatimah itu. padahal ini voltase ini 100 Pak Rosid. Kurang cedek sampean, cedek ning. Bisa mepet-mepet lagi, Bos. Ya, dimepetno. Ya, dimepetno. Pak Isnai tidak krungu jarene Bu. Isnai tidak krungu jarene Bu. Bagaimana bisa diterima? Ya, agak jelas. Nah, jelas. Sudah, nggih? Bisa dilanjut, nggih? Bisa dilanjut, nggih? Sebelumnya mungkin saya ingin semuanya apa kabar? Semoga jaringannya semoga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman GPAI se-Kecamatan Tuger yang telah antusias banget untuk menimba waktunya bersama-sama menimba ilmu pada hari ini dengan moto tetap belajar walaupun sudah mengajar. Jelas Bapak Ibu? Lumayan. Sebentar Bapak KS ingin mengikuti. Nanti itu jaringannya. Yang lainnya soalnya dia Bisa dilanjut Bapak Ibu? Ya. Yang lain itu tidak dimatikan itu, jadi mengganggu. Yang lain tolong mic-nya dimatikan. Mikrofonnya dimatikan biar suara tidak tumpang tindih. Memberikan pengetahuan kepada kami, khususnya saya. Bapak Ibu GPAI se-Kecamatan Tuger yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah dalam acara online
kali ini yang bertajuk Diseminasi Pelatihan Portofolio Digital yang akan disampaikan oleh Bapak Fathullah MPDI. Dan sebelum pemaparan materi akan kami sampaikan uraian susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan, dilanjutkan sambutan-sambutan. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Fathullah. Kemudian acara yang selanjutnya sesi Q&A. Yang ketujuh adalah closing statement. Dan yang delapan penutup atau doa. Dan langsung saja mari Bapak Ibu sekalian, acara kita pada hari ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Hitungan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita ikut yang kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh pengawas bina Kecamatan Puger, sekaligus akan membuka acara webinar kali ini kepada beliau Bapak Priyono SPD. Waktu sepenuhnya kami berikan. Monggo Bapak, mungkin bisa bergabung dengan kami di sini. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu mohon untuk on cam ya, yang masih belum on cam silakan on cam. Jadi kita di sini hadir penuh dalam acara webinar pada pagi hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kami hormati Bapak Ketua KKG PAI Kecamatan Puger, Bapak Abdul Bahri, kemudian Bapak Ketua KKG di gugus 1 sampai gugus 6, KKG PAI gugus 1 sampai 6, kemudian Bapak Ibu guru PAI Kecamatan Puger yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam monggo selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Bapak Ibu pada pagi hari ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa, yang sangat berharga bagi saya. Saya bisa mendampingi salah seorang Bapak guru hebat yang ada di sini, yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi pendekar yang pada kesempatan beberapa bulan yang lalu, Pak Fadlullah di sini mengikuti pendekar jurus kelima yaitu pelatihan portofolio digital. Bapak Ibu, mau tidak mau kita memang di era sekarang ini, di kurikulum merdeka ini, kita harus meningkatkan kompetensi kita. Kita tidak boleh tertinggal dengan kemajuan teknologi pada saat ini. Salah satunya kita harus melek teknologi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu lembaga pendidikan yang telah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di sini adalah BPGP, Balai Besar Guru Penggerak. Nah, di sini alhamdulillah Pak Fatullah salah satu guru penggerak angkatan 3 yang mengikuti seleksi meningkatkan kompetensi pada beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu, dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Bapak Fadlullah, tentunya ilmu yang didapat tersebut tidak hanya digunakan oleh Pak Fadlullah sendiri, tetapi ilmu yang didapatkan dari pelatihan oleh BPGP tersebut, pesannya dari BPGP harus ada diseminasi. Pak Fadlullah di sini sudah melaksanakan diseminasi awal yaitu di lembaganya dan di kecamatan lain. Dan ini pada sesi yang terakhir ini Pak Fadlullah mengadakan diseminasi pembuatan portofolio digital yang tahap 1. Kalau saya menyerap informasi dari Pak Fadlullah, pada hari ini penyampaian materi-materi mengenai pembuatan portofolio digital. Untuk praktek-prakteknya dan untuk memahami hal-hal yang belum dipahami, nanti bisa pada sesi tatap muka pertemuan KKG PAI.
Bapak Ibu, portofolio digital ini digunakan tidak hanya untuk gaya-gayaan saja, tetapi ini memang sangat diperlukan di saat ini. Bapak Ibu guru PAI di sini dapat mendokumentasikan foto-foto yang sudah jenengan jalani pada saat melakukan kegiatan bisa diupload di portofolio digital ini. Tidak hanya dokumentasi dari kegiatan yang Bapak Ibu jalankan yang bisa ditaruh di portofolio digital ini, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain, informasi-informasi lain, karya-karya Bapak Ibu supaya tidak hilang bisa ditaruh di portofolio digital ini. Nah, satu kebahagiaan bagi kita KKG PAI Kecamatan Puger mempunyai salah seorang guru yang kompeten di sini untuk meningkatkan kompetensinya dan menularkan kepada Bapak Ibu. Harapan saya setelah nanti Bapak Ibu mengikuti pelatihan yang diselenggarakan pada pagi hari ini tidak berhenti sampai di sini. Tetapi harapan kami Bapak dan Ibu guru-guru PAI se-Kecamatan Puger yang hebat-hebat ini bisa belajar dan menggunakan portofolio digital ini untuk selanjutnya. Bagi sekolah, manfaatnya tentu sangat besar sekali. Syukur-syukur nanti portofolio digital itu tidak hanya untuk panjenengan sendiri, tetapi bisa digunakan untuk sekolah. Seandainya nanti pada saat akreditasi, nah saat akreditasi tersebut pasti kalau kita divisitasi akan ditanyakan bentuk-bentuk kegiatan yang sudah diselenggarakan oleh lembaga satuan pendidikan tersebut. Kalau kita biasanya dokumentasi ditaruh di komputer, kadang ditanya mana bukti dukungnya, kita akan kesulitan mencarinya. Kadang-kadang kita di komputer itu mencarinya kadang-kadang tidak ketemu. Kadang disimpan di HP, sering foto-foto berkali-kali, terkadang-kadang ujung-ujungnya juga akan dihapus. Kalau kita taruh di portofolio digital, apabila kita melaksanakan kegiatan-kegiatan dan sudah terdokumentasi, kita ditanya kegiatan apa dari lembaga tersebut yang sudah dilaksanakan, kita tinggal membuka saja. Membuka saja portofolio digital dari lembaga yang kita miliki. Atau kalau yang ditanyakan itu khusus untuk guru PAI, Bapak, guru PAI yang ada di lembaga ini mana portofolio, mana bukti kegiatan yang sudah jenengan lakukan, maka tinggal membuka di portofolio digital ini. Bapak Ibu, harapan saya pada pagi hari ini jenengan hadir di sini hadir sepenuhnya, tidak hanya hadir secara absen saja. Harapan saya hadir sepenuhnya di sini mengikuti dengan sungguh-sungguh, menyerap informasi, menyerap ilmu dari narasumber dengan sungguh-sungguh dan berusaha mempraktekannya. Apabila ada kesulitan, nanti bisa saling komunikasi antara peserta maupun kepada narasumber. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, walaupun ini di bulan Ramadan, dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankannya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan disampaikan terima kasih kepada Bapak Pengawas Bina Puger, Bapak Priyono, dan mudah-mudahan monggo Bapak di Bagaimana Ibu? Sekalian buka secara resmi. Oh iya. Ada yang lupa, belum dibuka tadi. Mohon maaf. Sudah agak berkurang setrumnya ini. Baik Bapak Ibu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan portofolio digital dalam rangka diseminasi kegiatan pendekar jurus kelima saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo tepuk tangan Bapak Ibu walaupun dari jarak jauh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Monggo dilanjutkan Ibu Fatimah selaku host di sini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Priyono selaku pembina
atau pengawas Bina Kecamatan Puger yang begitu banyak memberikan motivasi sekaligus pengarahan kepada kami sehingga kita harus melaksanakan atau mengikuti acara pada hari ini dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Dan selanjutnya mari kita ikuti acara yang berikutnya, sambutan yang kedua dari Ketua K3S Kecamatan Puger yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhdor MPD. Kepada beliau mungkin sudah ada di ruangan hari ini, monggo waktu dipersilahkan. Mohon untuk Pak Muhdor sudah izin, sudah saya sampaikan sama Pak Fatullah karena ada kepentingan. Oh, nje. Kalau begitu kita langsung saja kepada sambutan yang berikutnya dari Bapak PPAI Kecamatan Puger yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sunarto MPDI. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Langsung ke Ketua KKG mawon Bu. Oh, nggih. Pak Nurson mboten nggih, Pak. Oh, nggih pun ngapunten. Nggih. Mungkin kami tadi kurang komunikasi sama Pak Fat sehingga yang tidak berkenan hadir mboten ketahuan oleh saya. Baik Bapak Ibu GPAI se-Kecamatan Puger, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan yang terakhir dari Ketua KKG PAI Kecamatan Puger yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Abdul Bahri SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Pengawas Bina Kecamatan Puger, yang terhormat Bapak K3S Kecamatan Puger, yang terhormat Bapak PPAI Kecamatan Puger, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam se-Kecamatan Puger. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan kegiatan ini di bulan Ramadan yang sangat penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan pengampunan. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan kegiatan ini menjadi catatan amal ibadah bagi kita. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita, yang diharapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Bapak, Ibu GPAI yang kami hormati, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan ini dalam waktu yang sangat singkat. Yang mana kegiatan ini hanya direncanakan dalam 1 minggu, alhamdulillah bisa terlaksana. Kami mengharap kepada semua Bapak Guru Pendidikan Agama Islam agar mengikuti kegiatan ini. Ya, saya ulangi, monggo kita ikuti kegiatan ini dengan baik sehingga nanti bisa dikembangkan di lembaganya. Kemudian kegiatan ini waktunya hanya sedikit karena Bapak Fatullah pada hari ini juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Sehingga waktu yang disiapkan insya Allah maksimalnya nanti sekitar jam 11. Dan itu pun insya Allah tidak akan sampai. Sehingga pengembangan seperti ini nanti akan kami tindak lanjuti pada waktu kegiatan KKGPAI. Jadi kami mohon kepada Bapak Fatullah nanti kesiapannya untuk menindaklanjuti pengembangan ini pada waktu pertemuan. Itu yang saya harapkan. Karena waktunya sekarang itu sangat sedikit sekali yang diminta oleh Bapak Fatullah. Sebenarnya kami selaku pengurus KKGPAI itu meminta kepada Pak Fatullah agar kegiatan ini dimaksimalkan. Paling tidak sampai sekitar jam 12. Tapi beliaunya tidak siap karena terbentur dengan banyaknya kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu, saya juga mohon kepada Pak Fatullah dimaksimalkan nanti untuk penyampaian materi ini. Kemudian kalau memang masih ada waktu, nanti saya harapkan pengembangannya nanti setelah hari raya pada waktu pertemuan KKGPAI.
Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat waktu yang sangat sedikit ini, sekali lagi mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, dengan benar, dengan sabar, karena sekarang dalam situasi Bapak Ibu sedang berpuasa. Dari saya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan kami sampaikan alhamdulillah demikian sambutan yang disampaikan oleh Ketua KKG PAI Kecamatan Puger yang memberikan saran kepada kita semua untuk mengikuti acara pada pagi hari dengan sebaik-baiknya sehingga bisa kita manfaatkan waktu yang terbatas ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar GPAI sekecamatan Puger, maka nggak pakai lama, setelah ini langsung mari kita bergabung Pak Fathullah yang mungkin sudah siap di ruangan webinar, bagaimana dan seperti apa jejak perjalanan beliau hingga sampai di sini, kepada Pak Fathullah memberikan sepatah atau 1-2 patah kata kepada kami sehingga tahu bagaimana jenengan sampai pada posisi sekarang ini, dan selanjutnya silakan untuk menyampaikan paparan materinya. Kepada Pak Fathullah sepenuhnya waktu kami persilahkan. Monggo Pak Fat. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru dan yang terhormat pengawas Bina Kecamatan Puger Bapak Priyono SPD SD, yang terhormat Bapak Haji Abdul Bari Ketua KKG PAI Kecamatan Puger. Suara saya bisa terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Oke. Sebelum saya paparkan materi untuk hari ini yaitu tentang pelatihan portofolio digital, sekilas saya berikan gambaran tadi sudah sedikit disinggung oleh Bapak Pengawas Bina bahwasanya untuk proses dalam tanda kutip di sini istilah pendekar. Pendekar itu sebenarnya bukan bawa pedang ya atau bawa senjata tajam, tapi itu merupakan akronim atau singkatan dari pendekar adalah penggerak merdeka belajar. Gambarnya kok enggak keluar Pak Fathullah. Pak Fathullah enggak muncul ini. Sampun muncul Pak. Enggak tahu, Mungkin cuma ada suaranya saja Pak. Ini mungkin untuk secara simbolis saja saya pakai ini ya, pakai ya. Bil goib Pak Rosid, Pak Fat bil goib. Secara simbolis saja, kebetulan ini dulu dikasih dari sekolah untuk karnaval ini. Pendekar itu sebenarnya merupakan akronim atau singkatan dari penggerak merdeka belajar Bapak Ibu. Jadi prosesnya untuk mengikuti pendekar ini syaratnya harus lulus dari pendidikan guru penggerak. Jadi kalau tidak mengikuti proses di guru penggerak dulu lulus, baik itu angkatan 1 sampai dengan sekarang angkatan 9 belum diperkenankan untuk ikut pendekar. Jadi intinya pendekar itu untuk peningkatan kompetensi setelah lulus dari pendidikan guru penggerak. Sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Pak Pri. Nah kemudian untuk tahun ini, tahun 2024 itu ada seleksi ya, seleksi secara mandiri dan diikuti oleh beberapa alumni program pendidikan guru penggerak di Kabupaten Jember, yang kebetulan kemarin tahap 1 saya 5 orang, itu ada jurus 3, 4, dan 5. Nah ini nanti yang akan saya sampaikan materinya ke teman-teman PAI adalah jurus yang kelima, yaitu tentang pelatihan pembuatan portofolio digital. Nanti secara lebih jelasnya, detailnya saya jelaskan di materi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk proses pendekar memang harus mengikuti dan lulus dari guru penggerak dulu. Dan nanti dari pendekar ini masih di-upgrade lagi untuk yang rating terbaik di Provinsi Jawa Timur, itu nanti akan dipanggil kembali oleh tim BPGP. Seperti itu prosesnya. Ya, langsung mawon Bapak Ibu, coba saya share screen, saya sampaikan materinya. Baik Fathullah. Sebelumnya saya mohon maaf, mau izin undur diri dulu karena ada kegiatan di SDN sebelah ini. Jadi waktu sepenuhnya kami percayakan pada panjenengan tim yang ada di sini. Saya mohon diri dulu Bapak Ibu, nggih.
Pangapunten Iya. ingkang kathah. Jadi ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, tidak bisa mendampingi sampai berakhirnya acara pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Fadullah. Monggo Bapak Ibu, saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng tindak Bapak. Muhammad Rosid. Masih proses nggih Bapak Ibu, saya share screen materinya. Bisa terlihat di layar jenengan? Belum. Bisa. Bisa, Pak. Nggih, bisa terlihat di layar HP atau laptopnya Bapak Ibu. Baik, saya jelaskan materinya sekilas tentang pendekar jurus 5 yang sudah saya geluti di BPGP kapan hari di bulan Februari. Baik, saya jelaskan dulu. Oh iya. Sudah nampak Bapak? Bisa nampak kelihatan Bapak Ibu? Sampun. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, saya jelaskan materi tentang jurus 5. Pendekar merupakan akronim dari Penggerak Merdeka Belajar yang digagas oleh Kemendikbudristek dan kerjasama kolaborasi dengan BPGP, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Diharapkan program ini dapat berpartisipasi aktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk pengembangan kompetensi setelah guru tersebut lulus dari pendidikan guru penggerak. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, di pendekar ini ada beberapa jurus ya. Nah, jurusnya itu terdiri dari 7 jurus sebenarnya. Ada jurus 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Kebetulan yang saya ikuti adalah jurus kelima, yaitu pelatihan portofolio digital. Dan yang lain ada pengembangan kompetensi pengelolaan sekolah, pengembangan media pembelajaran audio, pelatihan penguatan wawasan kebangsaan. Nah, semuanya jurusnya ada 7, cuman 1 yang saya ikuti. Nah, ini alur programnya Bapak Ibu. Alur program pendekar ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu Widya Krida, Among Krida, Krida Bakti, dan Krida Karya. Yang Widya Krida ini dilakukan secara luring 4 hari di BPGP Kota Batu, Malang. Kemudian yang Among Krida di sini kita mendapatkan pendampingan, jadi ada konsultasi dari pemateri. Pematerinya itu dari tim BPGP, dari Widya Iswara, dan juga tim IT-nya, itu selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian Krida Bakti yaitu diseminasi, artinya kita harus mengimbaskan atau mendiseminasikan hasil dari jurus yang sudah kita pelajari di BPGP, itu salah satunya untuk komunitas belajar di sekolah sendiri, kemudian komunitas belajar di termasuk KKG, dan ini juga ada rentang waktunya sampai 1 bulan seperti itu. Nah, kemudian di Krida Karya ini nanti yang harus ditampilkan adalah aksi nyata atau karya nyata dari pendekar itu sendiri untuk pelaporan ke BPGP. Kemudian kita langsung fokus ke program pokok jurus kelima, yaitu di pelatihan portofolio digital. Yang pertama adalah pengantar portofolio digital, kemudian pengelolaan aset digital, pembuatan aset multimedia, pembuatan portofolio digital. Nah, Bapak Ibu saya jelaskan dari sini, tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Pengawas, bahwasanya portofolio digital itu sebenarnya sebuah istilah, yaitu kumpulan dari beberapa dokumen yang kita buat. Kalau kaitannya dengan kegiatan sekolah, berarti portofolio digital itu pastinya akan berkaitan dengan sebuah kegiatan akademik atau kegiatan pendidikan.
Kemudian portofolio digital itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa dokumen atau arsip yang disimpan secara digital, dan ketika kita akan membutuhkan, kita tinggal mencari datanya saja. Kemudian ada istilah portofolio akademik. Di sini berisi dokumentasi yang diatur sedemikian rupa sehingga dengan jelas menunjukkan pengetahuan khusus, keterampilan, pendapat-pendapat dan prestasi yang dicapai dari waktu ke waktu. Jadi intinya pembuatan portofolio digital ini adalah dokumentasi dari arsip yang sudah kita buat dan bisa kita edit atas pencapaian misalnya sekolah, prestasi sekolah, dan sebagainya dari waktu ke waktu. Portofolio digital akademik ini adalah koleksi digital yang dibuat oleh guru, oleh siswa atau pembelajar yang berhubungan dengan pembelajaran mereka seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni. Kalau mungkin Bapak Ibu di sekolahnya pernah. Untuk yang lain saya kira mic-nya dimatikan saja. Suaranya Pak Fathul ini tidak jelas, banyak suara masuk. Tadi itu. Oke, masih ada yang suara bocor, nggih? Iya, suaranya banyak yang masuk ini. Oke, sebentar. Oh, nggih, sampun. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian, nah di sini jenis-jenis portofolio akademik, ada portofolio kerja, portofolio dokumentasi, dan portofolio pameran. Nah, Bapak Ibu, kalau untuk penyusunan portofolio itu sendiri sebenarnya harus ada prosedurnya ya. Jadi tidak ujuk-ujuk kita membuat portofolio, tapi harus prosedur ya. Prosedurnya yaitu kita membuat planning atau perencanaan, kemudian yang kedua mengkompilasikan, yang ketiga adalah mendesain, dan yang keempat adalah bagikan. Untuk keterangannya saya jelaskan di bawahnya. Merencanakan sebuah portofolio digital artinya kita mengidentifikasi tujuan portofolio digital itu dibuat untuk apa ya. Kalau misalkan untuk dokumentasi kegiatan sekolah, kita tentukan aset-asetnya yang mau disiapkan apa saja, apa foto, kemudian artikel, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan tema, artinya tema itu kita tentukan berkaitan dengan nanti audien atau siapa yang mau melihat portofolio digital kita. Kemudian mengumpulkan dan mengorganisir bukti atau artefak. Jadi sebuah portofolio digital itu menjadi sebuah data atau arsip yang sangat valid ya. Misalnya kegiatan sekolah juga harus membuat tema atau judul yang tepat dari portofolio digital itu sendiri. Nah, kemudian apa saja yang kita lakukan di sini? Yang pertama ada 3 kriteria untuk merencanakan sebuah portofolio digital. Skill atau keahlian. Jadi pengalaman atau pengetahuan yang apa yang akan kita tunjukkan di portofolio itu. Kemudian mengapa memasukkan pengalaman ini? Apa saja yang dipelajari atau pengalaman apa yang didapat? Kemudian dokumen atau media terbaik apa yang bisa menggambarkan pengalaman itu. Artinya ketika kita merencanakan untuk membuat portofolio, yang kita siapkan adalah aset. Jadi tidak semua foto yang kita masukkan atau dokumen yang kita masukkan di portofolio. Jadi kita pilah ya. Berikutnya, yang kedua adalah kompilasi. Apa saja yang kita lakukan di sesi kompilasi ini? Tentunya apa yang harus disertakan dalam konten. Jadi tidak kalau misalkan kita kontennya tentang pendidikan, tentang kegiatan sekolah, berarti kita fokus ke yang ada kaitannya dengan sekolah. Nah, kemudian bangun struktur portofolio. Jadi kita tentukan dari awal portofolionya itu mau dibuat seperti apa. Lanjut. Yang ketiga adalah sesi desain. Nah, yang kita lakukan di sesi desain ini adalah elemen visual portofolio digital sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens. Jadi bagaimana sebuah portofolio digital yang dibuat oleh Bapak Ibu nanti akan menarik orang lain untuk dilihat atau disaksikan.
Kemudian tampilan atau nuansa portofolio digital akan berdampak pada persepsi dan kemampuan Anda. Pada Google Sites terdapat tema-tema yang dapat dipilih dan disesuaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, untuk membuat portofolio digital ini sangat mudah sekali. Kita tinggal memanfaatkan akun belajar ID, akun belajar pribadi. Jadi Bapak Ibu, pembuatan portofolio digital ini bisa memanfaatkan akun belajar ID atau akun email pribadi. Jadi intinya, secara garis besar, sebenarnya portofolio digital ini hampir sama seperti website sekolah. Ya, kita tahu kalau website sekolah itu ada yang berbayar seperti SCH-ID. Kemudian, kenapa kita memanfaatkan portofolio digital dari Google Sites ini? Kita bisa memanfaatkan aset yang gratis yang kita miliki. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan yang berbayar, ya mungkin bisa pakai yang SCH-ID. Lumayan harganya ya, lumayan anget harganya. Tapi kalau ingin yang gratis dan sekedar untuk misalnya mengkomunikasikan atau mendokumentasikan kegiatan sekolah, ini sangat bagus untuk mencoba digunakan portofolio digital dengan memanfaatkan akun belajar ID dan fitur Google Sites seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah mendesain, kita bagikan portofolio digital ini kepada orang lain atau audiens. Portofolio digital ini sangat mudah untuk dibagikan karena pembuatannya cukup dengan memanfaatkan akun belajar ID dan Google Sites yang kita miliki. Cuman ada beberapa mungkin ya yang namanya gratis Bapak Ibu ada kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya adalah kita bisa mengeksplor ya, eksplor beberapa kegiatan penting, momen-momen penting sekolah itu ada di Google Sites itu sendiri. Kekurangannya mungkin link yang kita bagikan tidak semuanya tereksplorasi di media sosial. Jadi linknya itu hanya orang-orang tertentu saja. Dan mungkin juga kekurangannya kalau kita membagikan link ya setelah kita buat portofolio digital hanya terbatas di media tertentu ya, tidak sama seperti SCH-ID. Tapi ini juga dalam tanda kutip atau catatan bisa bermanfaat untuk sebagai media komunikasi dan dokumentasi sekaligus menyimpan arsip-arsip penting seperti itu. Ini yang kedua, pengantar media aset digital. Nah, di sesi ini Bapak Ibu, tentunya dalam pembuatan portofolio itu sendiri kita menggunakan beberapa aset ya. Misalnya di portofolio Bapak Ibu ingin menampilkan beberapa cuplikan video atau audio atau hal yang terkait dengan dokumentasi sekolah yang dirasa penting untuk disampaikan kepada orang lain atau mungkin bisa untuk promo sekolah ya seperti PPDB, kegiatan sekolah dan sebagainya. Tentunya kita membutuhkan beberapa aset di dalamnya. Ya, format video. Nah, di sini Bapak Ibu nanti di portofolio digital itu bisa diinput beberapa tidak hanya dokumentasi berupa gambar ya atau tulisan, Bapak Ibu juga bisa mendokumentasikan beberapa video. Nah, cuman di sini bisa dicantumkan linknya saja. Berikutnya format video, ya seperti kita tahu format video itu banyak ya, ada MOV, ASF, kemudian WMV, ya Windows Media. Nah berikutnya format audio. Nah di pembuatan audio ini sama seperti video tadi ya, untuk memasukkan di portofolio digital. Berikutnya format gambar, Bapak Ibu kiranya sudah tahu untuk format gambar itu ada model JPEG ya, PNG, kemudian GIF dan lain sebagainya. Kemudian di format gambar ada PDF ya. Jadi nanti kita bisa masukkan dokumen PDF, dokumen Photoshop dan lain sebagainya di dalam portofolio digital yang kita buat. Nah, Bapak Ibu
pastinya jenengan semuanya punya akun Belajar ID ya. Kelebihannya akun Belajar ID itu sebagai penyimpanan digital. Nah, karena di dalam akun itu ada fitur Google Drive. Nah, jadi Google Drive itu sendiri layaknya kita punya flash disk ya, atau hard disk yang bisa kita simpan sewaktu-waktu. Dan mungkin kekurangan atau kelebihannya, kita kalau nyimpan di flash disk itu banyak virus ya, flash disknya rentan rusak, kemudian tidak terorganisir, kesulitan berbagi ya kalau di flash disk, kemudian kesulitan menemukan data, kapasitas kurang dan lain sebagainya. Kelebihannya di Google Drive ini, kalau akun Belajar ID kita diberikan fasilitas 100 GB ya, 100 GB maksimal penyimpanan di Google Drive. Kalau di akun email pribadi itu 15 GB, 15 GB. Berikutnya, kemudian upload di Google Drive ini adalah Bapak Ibu bisa menyimpan data penting dan bisa dicek sewaktu-waktu. Ya, jadi ketika kita punya akun Belajar ID, akun email, Bapak Ibu harus sering-sering mengunjungi supaya tidak hilang dan tidak terhapus oleh sistem. Langsung saja. Nah, ini kemudian kita kalau mempunyai Google Drive itu punya data atau dokumen yang bisa dibagikan secara mudah ya kepada relasi atau mitra kerja. Ya, tampilannya seperti ini. Saya kira Bapak Ibu tahu semua, nggih. Di file dengan bebas, bahkan dengan ukuran file yang besar itu bisa kita bagikan dengan mudah ya. Lanjut, pengaturan akses pembagian file dan folder. Ini mudahnya kita menggunakan Google Drive, yaitu mudah untuk dibagikan dan di-share kepada orang lain tanpa ribet. Jadi bisa dibuka bisa dibuka di komputer, di laptop atau di HP. Dan bisa kolaborasi dengan orang lain. Langsung pengelolaan agenda kegiatan Google Calendar. Nah, di dalam pembuatan portofolio digital ini nanti Bapak Ibu bisa menyisipkan kalender, atau misalnya Bapak Ibu punya kegiatan-kegiatan atau akses penting ya, rutinitas bisa kita input di portofolio digital. Jadi untuk pengingat ya, misalnya kita ada agenda itu di portofolio digital bisa disisipkan. Dan berikutnya ini untuk men-setting Google Calendar ya, yang kita masukkan di portofolio digital. Ya, ini cara-caranya. Yang berikutnya adalah pembuatan aset multimedia. Jadi untuk membuat aset multimedia yang ada di portofolio digital itu kita masih butuh fitur ya, fitur aplikasi lain yang kita buat. Bukan masih Rena. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekilas tentang materi pembuatan portofolio digital ini dengan memanfaatkan Google Sheets. Oke, sampun Bu Fatimah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman PAI. Sekedar saya praktekkan cara pembuatan portofolio digital. Isna ini juga masternya ya. Nggih. Masternya ya. Mungkin Pak Fat untuk pemaparannya sudah selesai nih, sampun. Sampun, Bu. Oh, ngaten nggih. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi terkait dengan pelatihan portofolio digital oleh Pak Fatullah, telah kita simak bersama-sama, telah kita ikuti bersama-sama. Sekarang waktunya kepada sesi Q&A. Kepada Bapak Ibu sekalian, monggo kami persilakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu GPAI se-Kecamatan Puger, monggo dipersilahkan karena masih ada waktu. Disilakan, monggo. Mungkin suhunya ini, masternya
Mojosari 4. Cong Tuan, monggo. Iya, terima kasih Bu Fat. Suhu apa? Suhu panas lah. Lapar lah. Ini terima kasih Pak Fatullah. Mungkin sedikit pertanyaan dari saya, karena juga dengan portofolio digital ini saya juga sudah buat, cuma pakai akun Gmail pribadi saya, tidak pakai akun Belajar ID. Kebetulan prosesnya mungkin saya baru sampai prosentasenya tidak sampai 50%. Jadi juga saya masih masih perlu belajar lagi. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan di situ dari akun Belajar ID dengan akun Belajar pribadi, Gmail pribadi? Apakah dari situ ketika kita membuat set itu ada perbedaan? Terus yang kedua, mohon nanti dari awal itu ditampilkan, artinya pembuatan portofolio digital ini urutannya yang benar itu bagaimana? Soalnya kan yang pertama itu adalah tampilan misalkan kalau di anu kan cover dan sebagainya, itu mohon dijelaskan nanti. Terus yang ketiga, materi tadi itu kalau bisa di-share Pak Fat, yang tadi untuk presentasi itu di-share. Mungkin itu dari Bu Nyai. Fat, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa terima langsung kasih. dijawab atau memberikan kesempatan yang lain, Pak Fat? Oke, monggo. Langsung dijawab mawon atau bagaimana? Monggo Bapak Ibu. Saya jawab dulu ya pertanyaan dari Pak Isna ini barusan. Pertanyaan tentang pemanfaatan akun Belajar ID dan akun email pribadi untuk pembuatan Google Sheet. Nah, sebenarnya secara tampilan Bapak, secara tampilan baik itu dari akun Belajar ID atau email pribadi, itu tampilannya sama ya. Ketika kita sudah buat Google Sheet itu produknya sama. Cuman bedanya di sini, bedanya di tampilan. Ketika jenengan membuka pointernya itu diarahkan ke Google Sheet, itu otomatis di fitur-fiturnya akun Belajar ID akan muncul ketika kita cross ke bawah. Ya, itu bedanya. Kalau kita membuka akun pribadi atau akun email pribadi, kita mencari fitur atau menunya Google Sheet itu tidak ketemu. Ya. Mungkin kurang lengkap atau bagaimana. Saya pernah mencari ketika pakai laptop atau pakai HP. Itu kalau pakai akun Belajar ID akan memudahkan kita langsung ke pencarian ada tulisan site seperti itu. Tapi bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu tidak punya akun Belajar ID, kita bisa membuat dari akun email pribadi. Caranya adalah langsung kita masuk ke menu Google Chrome. Ya, jadi Google Chrome itu kita langsung ketik aja Google Sheet seperti itu. Nanti kita akan diarahkan langsung ke menu Google Sheet-nya. Jadi bedanya kalau akun email Belajar ID, Google Sheet-nya itu langsung ada di menunya. Ya, ada di menu fitur-fitur di bawahnya itu. Kalau pakai akun pribadi itu kemungkinan tidak ada. Saya juga pernah mencarinya. Jadi kita langsung masuk ke Chrome aja. Langsung kita ketik Google Sheet dan itu nanti tampilannya akan sama seperti di akun Belajar ID. Dan nanti hasilnya itu kita langsung cek di Google Drive. Itu muncul. Kita beri nama ya. Kita beri nama itu nanti otomatis akan muncul di Google Drive. Meskipun itu di akun email pribadi. Manfaatnya hasilnya juga sama. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, seperti apakah untuk membuat urutan Google Sheet ini, patokannya apakah prosedural dan sebagainya. Nah, sepanjang saya pelajari selama di pendidikan guru penggerak, mungkin kita itu tugasnya ya, tugas-tugas secara tugas dari guru penggerak itu sendiri kan, misalnya kita membuat profil, kemudian artefak aksi nyata, publikasi, sertifikasi itu tugas ya, tugas yang sudah ditentukan oleh tim BPGB atau dari PP ya kalau angkatannya Pak Isna ini. Itu sebenarnya kita membuat portofolio digital itu tergantung dari bidangnya. Kita misalnya membuat portofolio digital untuk bidang pendidikan, untuk sekolah kita sendiri boleh, tidak harus
ada artefak asli nyata, kemudian ada umpan balik dan sebagainya. Tergantung kita sendiri, bebas. Maunya portofolio digital itu dimanfaatkan untuk apa. Kalau misalkan kita buat portofolio digital, misalnya Bu Fatimah punya bisnis sampingan lah misalnya, bisa, boleh buat portofolio digital. Artinya bukan untuk kebutuhan akademik, artinya untuk pemasaran, boleh, untuk marketing. Kalau portofolio digital yang untuk kegiatan sekolah, berarti sifatnya akademik, seperti itu. Tentunya juga ada halaman profil ya, halaman profil sekolah, kemudian profil dewan guru, struktur organisasi, kegiatan sekolah, kemudian dokumentasi, baru itu ada prosedurnya. Seperti itu, Pak. Jadi secara umum kita tentukan dulu membuat portofolio digital tujuannya untuk apa. Kalau untuk kegiatan akademik mungkin lebih terstruktur. Seperti itu, Pak. Matur nuwun. Ya, silakan. Ya, silakan. Monggo, kami masih ada waktu. Bapak Ibu yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Fatullah. Bisa dipahami ya Pak Is tadi ya? Oh iya Pak Is. Sambung. Terima kasih, sambung. Yang lain mungkin ada yang angkat tangan, Bu Ayuna atau Bu Nurul Aini dulu. Untuk Pak Rosid. Itu kepencet itu Pak, resennya Pak. Abdul Bahri mungkin. Pak Asmari coba, monggo. Paham kabeh berarti. Iya. Bu paham ya apa, Pak Is? Coba kepada yang guru yang muda-muda, yang punya potensi, monggo mengajukan pertanyaan kepada Pak Fathullah. Ya. Jangan juga hanya diwakili pada ini saja. Monggo yang lain. Actionnya ini bagaimana Pak Fat? Apa ini kan materi tadi. Terus apa nanti kita action membuat, apa untuk membuatnya kita luring apa gimana? Kalau untuk pembuatan portofolio digitalnya nanti kita butuhkan luring, Pak. Oh gitu. Ya, biar tidak keburu-buru. Mungkin secara lebih garis besarnya saja saya sampaikan ya. Ada waktu. Sebelum ada pertanyaan lagi mungkin coba saya share screen. Bentar ya, ini layarnya masih belum saya tutup. Kalau seperti saya sudah expired mungkin Pak Isna ini. Benar Pak Ci. Saya Pak Rosid ini. Hanya mendukung, sangat mendukung kegiatan ini. Kepada yang lain. Pak Rosid bisa Pak itu Pak. Oh iya. Mungkin itu ada yang seperti Sarukan tadi. Pak Ali monggo yang muda-muda itu ditanyakan secara detail. Nah, masih jauh langkah tujuannya. Itu Pak Ali Pak Kalau Pak Rosid mau nyimpan digital tidak ada gunanya ini. Pak Ali Maksum, mana Pak Ali Maksum? Pak Hadis. Monggo Pak Hadis. Monggo yang muda. Ya, mungkin itu lagi Pak Ahmad Faris dari kurikulum 1. Bu Hoir, mana Bu Hoir? Iya Bu Hoir. Bu Hoir tedung Bu Hoir. Saya tedung jadi Bu Hoir laku. Oke, Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Ini coba saya praktekkan cara pembuatan portofolio digital yang saya manfaatkan dari akun email pribadi ya. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Is barusan. Ini coba saya membuat dari akun email. Nah, ini kita sudah masuk ke tampilan akun email Bapak Ibu.
Ya, seperti ini kita masuk ke inbox ini ya. Bisa tampak di layar ya. Iya, Pak. Oke. Ini contoh cara pembuatan portofolio digital dari email pribadi. Yang pertama Bapak Ibu, ini kan tampilan inbox email. Jadi Bapak Ibu tinggal langsung mengarahkan ke tanda titik 9 di sebelah atas ini ya, di aplikasi Google. Ini tanda titik di sebelahnya profil foto. Ini kita klik aja, kita scroll ke bawah. Nah, tadi sudah ditanyakan Pak Is. Nah, untuk yang akun email pribadi ini memang tidak tersedia di fiturnya ya, di menu-menunya Google Sheet nggak ada. Sini nggak ada Google Sheet. Jadi kita langsung buka di Google Chrome aja. Kita langsung ketik Google Site. Nah, kita langsung cari di sini aja, di toolbar-nya. Nah, nanti kita langsung akan diarahkan ke seperti ini. Ya, Google Site ini kita enter aja. Ya. Nah, kita masuk langsung ke Chrome, kemudian ketik manual Google Site. Nah, ini ada tulisan Google Site Sign In. Nah, nanti Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini. Itu kalau kita buatnya pakai akun email biasa atau akun email pribadi. Ya, tampilannya seperti ini. Ya. Oke. Nanti gambarnya seperti ini ya. Mungkin bisa dicoba-coba di ruang jenengan. Coba saya tutup dulu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah ngetik Google Site tadi, tampilannya akan seperti ini. Ini hasil dari pencarian baik itu Google Site dari akun email pribadi atau akun email biasa. Nah, kalau sudah ketemu tampilan seperti ini, nanti Bapak Ibu langsung tinggal mau pilih jenis template-nya yang mana. Ini banyak pilihan template ya. Ya, template-nya ini bebas mau pilih yang mana. Kalau kita mau buat kosongan, nanti kita buat yang ini, tanda plus warna-warni. Kalau kita mau buat template yang sudah tersedia di, misalnya kita punya dokumennya, kita tinggal meneruskan aja template-nya. Jadi nanti ada template-nya di dalamnya ini Bapak Ibu. Coba saya buka. Ini saya pakai akun biasa ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini tampilan Google Site. Kemudian kita ingin membuat halaman dulu misalnya ya. Halaman dulu sebelum kita menulis di dalamnya, kita klik menu halaman, tambah, kita buat halaman baru misalnya profil sekolah. Terus buat halaman baru misalnya data kegiatan sekolah. Misalnya kita buat baru lagi profil Dewan Guru. Yosari 1 misalnya. Dan ya, ini halamannya bisa ditambah. Kemudian untuk halaman muka, misalnya ini untuk apa ya? Untuk secara umum misalnya ya, menggambarkan tentang sekolah itu sendiri. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu kita rubah dengan ini ya. Halaman yang pertama ini kita kasih gambar boleh. Kita ambilkan dari sini.
Misalkan mau kita buatkan banner ya, sebagai halaman depan, bannernya nanti boleh Bapak Ibu ambil dari Canva bisa ya, dibuat dari Canva bisa. Kita mau ambil dari Google Site itu sendiri juga bisa. Nah, ini contoh banner yang sudah saya buat dari Canva, Bapak Ibu. Ini untuk contoh Google Site. Contohnya portofolio digital. Nah, nanti di bawahnya ini Bapak Ibu, ya, di bawahnya ini bisa ditambahi dengan beberapa data-data penting sekolah ya. Misalnya jenengan mau sisipkan profil guru misalnya, kita ketik aja profil guru siapa saja. Kalau misalkan kita juga mau menampilkan dokumen sekolah misalnya kita miliki dari di channel YouTube ya. Bapak Ibu sekolahnya punya channel YouTube, boleh ditampilkan di sini. Caranya adalah dengan cara mensisipkan atau menyematkan kode URL-nya saja ya. Misalnya, kita ambil dari konten YouTube sekolah, misalnya sekolahnya punya channel YouTube, boleh untuk dokumentasi. Misalnya contoh saya ambilkan satu. Ya, kita klik. Nah, ini bisa untuk dokumentasi sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, otomatis nanti channel YouTube-nya akan muncul di sini. Dan ini bisa untuk contohnya portofolio digital sekolah. Seperti itu. Nah, channel YouTube-nya ini juga bisa diputar. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, sebelum kita buat prosesnya yaitu dengan cara mempublish ya. Dipublish maksudnya kita simpan. Kita simpan yang mengelola nanti siapa, terus akses Google Site-nya itu punya siapa, seperti itu. Kita publish di sini, kita buatkan alamat situsnya. Tuh, contoh saja. Nah, ini nanti juga bisa diputar Bapak Ibu. Bisa dilihat oleh orang lain ketika kita bagikan linknya ke orang lain. Itu Bapak Ibu untuk tampilan contoh dari Google Site portfolio digital yang saya buat. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain, nanti coba saya tampilkan contoh portfolio digital punya saya. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Pak Ali Maksum mungkin, Pak Sultan. Monggo bagi Bapak yang masih muda-muda, yang masih mempunyai pemikiran eksis ini. Pak Junaidi, monggo Pak Junaidi. Mungkin Pak Faris dari Puger Kulon 1, dipersilakan Pak Hadis juga. Mungkin sudah paham semua Pak Fatullah. Ini perlu pengembangan untuk tindak berikutnya Pak. Ya. Mungkin karena situasi puasa, jadi orangnya sudah loyo. Loyo. Pak Isna ini saja sepertinya juga begitu kok. Ruga-ruga. Ini Bu Nurul. Monggo Bu Nurul. Monggo Bu Nurul, dipersilakan. Dipersilakan. Bu Walidah, Bu Haja Walidah. Monggo Bu Haja Walidah.
Coba saya lihat, saya panggil satu persatu. Pak Al-Farisi, Nggih, Pak. Ya, hadir saya. Monggo Pak Al-Farisi. Bu Walidah hadir kok. Bu Halidah hanya monggo Bu Halidah. Alhamdulillah ini dari Wonosari 1 muncul, dari Wonosari 1 muncul. Monggo Pak Ribet. Ribet. Monggo Pak Ribet. Kok coba pakai ribet enggak? Wah, ini dari SDN Kasihan 2 Bu. SDN Kasihan 2 ini. Tadi kena sinar matahari silau ini. Silau Pak. Demi tumak ninanya ibadah puasa Pak, jadi pakai kacamata. Iya, monggo Pak Sultan, Alhamdulillah saya sudah paham Pak. Saya bulan puasa saya gampang paham. Terima kasih. Ali Masum, ya. Bu Anita, Hidayati. Monggo. Enggak juga ya. Prakteknya ini. Oh, ini muncul ini. Wes. Lemes puasa, lemes aku. Oh ya, Bu Hoir, kameranya di ini kan Bu Hoir. Bu Hoir apa saja. Bu Hoir. Paling ngambu aja lah. Apa paling baru Bu? Oh di warung itu? Absennya di mana Pak? Mau absen saya. Oh ya. Pak Fatullah, absennya Pak. Monggo. Klik Pas teko juga takon absen. Oke, ini Bapak Ibu untuk tampilan yang berikutnya mohon Jadi sertifikat. Sikat Pak. Bapak Ibu mohon diperhatikan sebentar ya. Ya, tadi yang sudah saya contohkan itu adalah pembuatan portofolio digital dari akun pribadi atau akun email umum. Nah, ini contoh cara membuat portofolio digital dari akun Belajar ID. Yang pertama adalah sama caranya seperti yang tadi, kita mencari menu Google Sheet ya. Coba saya caranya, kita langsung arahkan mouse-nya di tanda titik 9 pojok atas. Nah, kemudian kita langsung ada beberapa menu atau fitur di sini, yaitu Google Sheet ya, langsung tampak di pojok ya. Ini kita klik, ini ada Google Sheet di sini. Nah, sudah di pojok ini, klik, kemudian kita klik menu atau format Sheet, otomatis nanti kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini, sama seperti yang tadi tampilannya. Mungkin selainnya tidak jalan ya karena kondisi sinyal mungkin ini. Kan foto geja atau baru? Ya, ini juga saya share tapi tidak jalan ya lihatnya kondisi sinyalnya. Klik semua. Ndi iki lisane ler, olel. Bu Walidah, matiin. Iya. Untuk Pak Fatullah, absennya apa sudah dikirim Pak ke grup Pak Fatullah? Oke, sampun. Bentar lagi, Pak. Karena saya lihat sampai jam ini masih 29 orang yang aktif Pak, yang ikut ini. Jadi saya ingin tahu persis sesuai dengan permintaan dari pengawas bina, berapa sih antusiasnya teman-teman yang ikut untuk kegiatan ini Pak? Mungkin saya menambah tadi di sini saya juga mengamati dari peserta ini kurang lebih. Oke.
Makanya mulai tadi teman-teman yang hadir itu memang foto begitu Bu, sehingga siapa yang hanya sekedar datang kemudian tidak ikut, nanti saya tahu persis nanti. Oke, sampun saya Izin bertanya, Pak. Oke, monggo. Oh, Bufat, mohon izin bertanya. Oke, monggo Pak Ali dipersilakan. Oke. Saturan. Oke, terima kasih. Pak Fadullah, langsung saja ini saya mau tanya ini Pak. Saya izin share screen ya. Ini saya coba membuat yang tadi disampaikan Pak Fadullah. Kemudian ini untuk pengisian, untuk penambahannya di sini, ini hanya pakai teks saja atau gimana? Kemudian yang kedua, yang ingin saya tanyakan di sini, misalkan ada beberapa foto, apakah bisa? Sebentar Pak, ada suara yang bocor Pak. Gimana? Ada suara bocor ini. Coba saya di mute dulu ya. Minta tolong di mute. Ini saya mau tanya nih Pak. Ini kan saya membuat. Sudah bisa dilanjutkan Pak? Monggo. Ini saya coba membuat. Ini misalkan seperti ini di halaman muka, misalkan atau di profil seperti ini ketika kita memberikan foto. Apakah ini juga bisa beberapa foto dan berjalan, apa juga bisa seperti yang ada di website yang beli gitu Pak ya. Misalkan saya ambil contoh seperti ini misalkan Pak. Mohon izin bertanya, tapi saya sekalian share screen-nya supaya saya juga ada gambaran. Misalkan ini kan ada beberapa foto dan bergeser gitu. Dan geser gitu Pak. Apa di site ini juga bisa seperti ini? Jadi ada beberapa foto, apa bisa? Siap. Sudah Pak? Kemudian untuk pengisiannya apa ini namanya? Bentar Pak. Satu lagi Pak. Ya. Untuk pengisian seperti ini, saya coba share dulu ya. Untuk saya coba share screen. Mohon ngapunten, mohon izin. Pertanyaan yang banyak. Tadi kalau untuk yang seperti ini kita bisa melihat satu persatu pengisiannya. Yang ini nih cukup pakai, misalkan di sini ada tabel seperti ini, apakah cukup pakai tambah teks itu atau ada menu-menu yang lain Pak untuk nambah seperti ini, untuk data guru dan juga dan lain-lain gitu, backup seperti ini kan mengisinya satu-satu. Ini apakah bisa jadi pembuatannya bisa seperti ini Pak? Terima kasih, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih perhatiannya Pak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Monggo Bapak, silakan langsung dijawab. Dan pertanyaan yang luar biasa sekali dari Pak Ali Maksum, mungkin bisa mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih, saya jawab dulu pertanyaan dari Pak Ali Maksum. Mungkin ini karena waktunya terbatas ya, mungkin secara lebih lengkapnya nanti kita ketemu di KKG. Baik, saya jawab dulu Pak Ali. Untuk menampilkan foto, gambar yang bisa berjalan sendiri, itu nanti di menu Google Site, jenengan bisa arahkan mouse-nya ke menu image carousel. Di pinggir itu ada tulisan image carousel ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk menampilkan gambar atau foto yang bisa berjalan sendiri seperti running tag ya. Nah, itu nanti
kita pakai image carousel itu nanti kita akan menginput minimal 2 foto ya, 2 foto atau 15 lah misalnya fotonya itu supaya bisa dilihat oleh audien ya. Itu bisa kita atur di menu image carousel dan itu bisa berjalan sendiri. Nanti kita atur, kita setting aja apakah bisa foto-fotonya itu bisa bergerak cepat atau lambat, ada pengaturannya di sana. Pakai menu image carousel tulisannya. Image carousel tulisannya ya. Nah, kemudian untuk menyisipkan beberapa penting ya, misalnya data guru, profil atau data murid jumlahnya berapa. Kalau sekiranya nanti di layarnya atau di lembarannya itu bisa kita copy paste dari Word itu bisa. Atau kalau misalkan untuk sekolah besar yang datanya terlalu banyak, kita cukup mengambil linknya saja. Misalnya kita simpan datanya di Google Drive, itu kita bisa sisipkan lewat sematkan tadi, kan ada link URL-nya itu. Sama seperti kita memasukkan video YouTube, supaya orang bisa melihat kegiatan sekolah ke channel YouTube kita, itu kita cukup sisipkan linknya saja. Kemudian kita publish, setelah kita buat kita publish, kita review kembali, dan nanti linknya setelah dipublish itu bisa dibagikan ke orang lain. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Ada pertanyaan susulan, Pak? Enggak. Ya, untuk link yang sudah dibagikan tadi, itu berupa link yang bisa kita atur sendiri atau link yang sudah otomatis dari Google. Kemudian yang kedua, link itu juga bisa berubah sewaktu-waktu seperti link dari di Google Meet yang kita pakai ini. Yang ketiga, apakah ketika kita mencari, ada orang yang mencari di pencarian Google, kita sudah membuat portofolio itu, misalkan jadi branding satu alamat, apakah itu juga akan bisa mudah ditemukan melalui search engine-nya Google? Terima kasih. Ya, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya ya dari Google Sites itu sendiri. Sebenarnya untuk link yang kita bagikan ke orang lain itu tidak serta-merta bisa di-share ke media sosial. Kalau misalkan kita mau mencari SDA misalnya, kalau kita yang kita berbayar pakai SCHID itu mudah untuk dicari karena mungkin beda ya di anunya berbayar. Kalau di Google Sites ini mungkin hanya bisa dibagikan ke beberapa teman atau rekan dan apa namanya tidak bisa dipublish secara umum di media sosial. Seperti itu. Itu mungkin salah satu kekurangannya di sana. Cuman efektifnya kita bisa memanfaatkan free tadi ya, bisa memanfaatkan gratis seperti itu. Kalau untuk link yang sudah kita bagikan itu tidak perlu kita rubah ya. Misalnya kalau di Google Drive kita punya data, itu linknya bisa dirubah. Tapi kalau untuk Google Sites ini sendiri, untuk portofolio digital yang sudah kita buat, misalnya kita hari ini mau memasukkan agenda Pondok Ramadan, foto-fotonya dan beritanya. Besok kita mau memasukkan lagi acara buka bersama. Itu linknya tetap, Pak. Linknya tetap satu nama. Tapi di dalamnya itu nanti perubahannya itu bisa kita lakukan dengan mengklik tombol publish. Nah, di tab-nya itu ada tombol publish kalau kita mau melakukan perubahan. Untuk linknya tetap satu. Kalau kita mau merubah sewaktu-waktu bisa. Itu keistimewaannya portofolio digital di sana. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Yang tadi belum terjawab, Pak. Untuk linknya itu kita ngikut link yang diberikan Google otomatis atau kita bisa buat link itu dengan nama yang kita inginkan, Pak? Kalau untuk link yang sesuai dengan nama yang kita inginkan bisa, tapi secara umum, bisa. Kalau punya saya itu kemarin portofolio digital itu di belakangnya ada tulisan guru SD belajar ID seperti itu. Berarti kita membuatnya portofolio itu dari akun email belajar ID. Kalau kita mau portofolio digital itu dibuat dari email umum, email pribadi, otomatis akan mengikuti nama emailnya. Kalaupun kita mau merubah namanya pakai nama kita atau misalkan pakai nama SD kita bisa, nanti tinggal kita setting di penyimpanannya. Seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Nggih, matur nuwun.
Mungkin itu cukup itu Bu Fatimah untuk sementara. Nanti prakteknya lebih lanjut kita lanjutkan di RTL pertemuan tatap muka KKG nggih. Berarti untuk sesi Q&A-nya sudah dibatasi sekian, Pak Fat. Nggih, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi nggih. Sampun Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang mau tanya lagi? Bu Nurul ini kayaknya angkat tangan ini. Monggo Bu Nurul, masih ada kesempatan. Kepencet itu, Pak. Pencet boleh. Oke, kalau kita praktekkan mungkin bisa Bapak Ibu, tapi kalau secara online waktunya kurang efektif nggih. Butuh waktu yang longgar seperti itu. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya juga ini bersamaan pembekalan CPP. Jadi jangan keluar dulu Pak Fatullah, jangan keluar dulu. Ini mungkin Bu Hoir masih ada peluang untuk bertanya, Pak. Nggih, monggo. Monggo Bu Hoir. Bu Hoir mana Bu Hoir? Sudah terjawab tadi ya Pak Ali. Sudah paham Pak, tinggal praktek bersama Pak. Oh gitu ya. Ya, terima kasih. Berarti nanti tinggal menunggu tindak lanjutnya Pak. Insya Allah setelah Hari Raya bulan 4 ini nanti kita akan mengadakan pertemuan Pak KKPAI. Oleh karena itu saya kesiapannya kepada Bapak Fatullah. Materi-materi untuk disampaikan pada waktu pertemuan itu. Terima kasih Bapak Buber. Gimana? Info buber. Oh, iya, info. Bro. Ya, tinggal menunggu saja nanti. Kalau ada waktu dan ada peluang, dana, dan lain sebagainya, ya nanti akan saya infokan juga. Siap. Ini ada satu lagi Pak Ali. Halo. Ya. Terkait dengan pembuatan portofolio digital, karena kita buatnya itu di akun Belajar ID, baik akun email pribadi boleh, tapi mungkin juga akan berpengaruh ke penyimpanan Google Drive kita, Pak. Ya, akan berpengaruh ke penyimpanan Google Drive karena kenapa? Misalkan nanti kita menyiapkan aset yang mau kita pilih, yang kita mau masukkan ke portofolio. Kalau kita nyimpannya di Google Drive, itu otomatis pembuatan portofolionya juga akan berpengaruh ke penyimpanan Google Drive. Kecuali kalau Bapak Ibu membuatnya itu yang dimasukkan itu mungkin tidak terlalu banyak dokumen, misalnya link saja, ya, link misalnya dari channel YouTube, itu mungkin tidak terpengaruh ke penyimpanan Google Drive-nya. Kalau data yang jenengan masukkan murni dari Google Drive atau tidak ngambil dari perangkat komputer, otomatis juga akan berpengaruh ke penyimpanannya. Kita tahu nggih Bapak Ibu, untuk penyimpanan Google Drive yang akun Belajar ID kan dibatasi 100 GB sekarang. Nah, kalau yang akun email pribadi 15 GB. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau memanfaatkan portofolio digital ini untuk kebutuhan sekolah, jadi disesuaikan mana yang harus dimasukkan ke portofolio, mana yang tidak. Artinya nanti ketika di-publish, audien atau yang melihat itu bisa menjadi inspirasi untuk orang lain seperti itu. Oke, matur nuwun. Baik Bapak Ibu, kalau memang session tanya jawab sudah berakhir karena keterbatasan waktu, maka sampun nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Maka berakhir pula kelas online pelatihan portofolio digital yang telah disampaikan oleh Bapak Fatullah. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi jariah bagi Pak Fat dan bermanfaat untuk pengembangan karir Bapak Ibu kita sekalian ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada sumur di ladang, boleh kita mandi. Jika ada umur kita panjang, insya Allah bertemu lagi. Amin. Burung dara burung nuri. Untuk dibuka kamera dokumentasi di hari raya Idul Fitri. Minta tolong untuk suaranya mboten jelas.
Nggih, dibuka kameranya. Dihitung, Pak. Langsung senyum, Nggak guys. dihitung apa? Oh, belum dihitung, maaf. Siap? Nah ini masih belum siap, belum siap kayaknya. Ampun. Sudah, Bu, sampun. Sekali lagi, Bung Nuri, semoga kita jumpa di acara Tri. Amin ya rabbal alamin dan saya sebagai pengantar acara undur diri dan terima kasih. Mohon maaf mungkin dari awal sampai akhir saya sebagai host di sini banyak kekurangan. Maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dah. Kapan bubar? Lagu, Oh, beringatkan webinar ya. maju menengahkan seti traktir Kalau bubar panitianya Bu Hoir. Mana Bu Hoir? Sebetulnya Bu Haji Kuswati, Bu Haji. Izin. Ya, saya juga izin keluar nggih, sampun nggih bareng. Assalamualaikum. Nggih, monggo. Nggih.